إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah diberkahi ini, kelas 2A I'dadul Muallimin. Bagi para penghuni atau anggota dari kelas ini, kami minta izin untuk memakai kelas ini dalam melaksanakan pelatihan muhadharah untuk majma' dakwah. Insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bila kita lihat kepada semua manusia umumnya, saat dia melakukan kesalahan, maka ada dua kemungkinan. Yang melakukan kesalahan itu karena kebodohan, melaksanakan kemaksiatan itu karena ketidaktahuan, karena dia belum belajar ilmu tersebut, atau kedua karena hawa nafsu. Ia tahu sebenarnya itu dilarang, sebenarnya itu haram, sebenarnya itu tidak diperbolehkan dalam Islam, tapi ia tetap melakukannya karena hawa nafsu, karena keinginan dari dalam, didorong dengan bisikan syaitan, laknatullah alaihi. Bila hal terjadi kedua karena hawa nafsu, maka kaum Yahudi adalah contoh yang paling jelas. Ia tahu hak kebenaran itu, ia tahu mana yang benar, ia tahu mana yang salah, tapi ia tetap saja berpegang teguh dalam kesalahannya karena hawa nafsunya. Dan bila kita ingin mengetahui contoh yang konkret dalam hal pertama, maksiat karena kebodohannya itu adalah hak. Contohnya adalah kaum Nasrani. Bagaimana? Dia beribadah, sangat mau beribadah, tapi dia bodoh hingga ibadah yang dia lakukan itu menjadi sebuah kemaksiatan. Sebenarnya banyak hal-hal yang mubah itu bisa menjadi haram. Karena apa? Karena ketidakadanya ilmu. Contohnya saja makan adalah hal mubah, bahkan bisa menjadi wajib. Jika kalian lapar, jika kita tidak makan, kita akan mati, maka itu akan menjadi wajib. Tapi bisa menjadi haram bila apa? Bila kita makan dengan tangan kiri, bila kita makan dengan berlebihan, tidak dibungkus dengan ilmu, makan dengan secukupnya, makan dengan tangan kanan. Contoh lain adalah hal yang wajib, sebenarnya wajib, bisa jadi maksiat. Karena apa? Karena tidak ada ilmu. Contohnya apa? Sholat. Setelah sholat, Allahu Akbar, kemudian apa yang dilakukan kalau tidak tahu tentang sholat? Mungkin dia garuk-garuk, tapi itu belum ketara haram, mungkin membatalkan. Tapi mungkin orang yang berilmu, ketika dia ruku, ia mencatat, dia kira itu benar, karena ia tidak tahu. Maka ilmu sangat penting. Maka sudah ditentukan
Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi semua itu harus dibungkus oleh ilmu. Begitu juga dengan masalah atau problem yang sangat tren, yang sangat tersebar dengan pasti hampir seluruh atau kebanyakan kita para remaja terjangkiti oleh hal ini, terkena oleh virus ini, tertembak dengan asmara ini, dengan panah ini. Apa itu? Cinta. Cinta, masya Allah. Kalau saya punya banyak uang saya kasih ke beliau. Tapi saya tidak bawa sekarang. Mungkin panitia bisa mengambilkan nanti. Iya. Benar kata yang disebutkan saudara kita. Cinta. C-I-N-T-A. Cinta itu adalah nikmat. Nikmat yang diberikan oleh Allah, sebuah fitrah yang diberikan oleh Allah kepada seluruh hambanya. Bahkan dari fitrah ini, dari nikmat ini bisa menimbulkan banyak kebaikan, tapi juga bisa menimbulkan banyak keburukan. Maka benar apa yang dikatakan seseorang tentang cinta. Cinta itu satu kata yang bisa membuahkan 1000 dosa atau 1000 kesedihan. Cinta satu kata yang bisa membuahkan 1000 kesedihan. Tetapi cinta juga satu kata yang bisa mendatangkan 1000 kenikmatan hidup ini. Tinggal manusia saja bagaimana menempatkan cinta itu, bagaimana ia bersikap dengan anugerah yang Allah telah berikan kepada kita ini. Banyak kisah-kisah yang apa yang kita sebut kisah ta'aruf, kisah pada pertama. Pada pertama ketika kita melihat seorang akhwat, masya Allah, kok kayak bulan purnama, putih bersinar. Nah ini yang namanya cinta. Apapun yang sebenarnya itu bulan dijadikan bulan, semua yang biasanya merasa menjadi indah. Jika kita menemukan seorang wanita yang kita ketahui budi pekertinya, tutur katanya di sekolah kita atau di universitas kita bagi mahasiswa, atau di tempat kerja kita, atau di aktivis dakwah kita dan aktivis dakwah kita tahu sepak terjangnya dia, bagaimana dalam dakwah, bagaimana dalam bekerja, bagaimana dalam belajar, kita tahu sepak terjangnya dia. Karena kita pernah melihatnya dan kita perhatikannya. Setelah itu timbullah di hati kita tertarik, adanya ketertarikan kita kepada dia. Bila sudah kita masuk pada level seperti ini, masuk dalam keadaan seperti ini, maka harus ada bekal yang harus kita persiapkan agar kita bisa mendapatkan cinta pada tempatnya, agar cinta yang Allah, yang anugerah ini Allah berikan kepada kita benar-benar menjadi anugerah dan bukan menjadi malapetaka yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka, yang akan menyebabkan kita merasakan panasnya api neraka. Yang disebutkan mengenai panas api neraka itu 70.000 kali lipat dari api dunia. Allah, api dunia antum, siapa yang tahan yang teratur, siapa yang tahan korek saja, tidak usah kompor gas, cukup korek 10 detik ditahan antum nggak angkat tangan antum, masya Allah. Ini baru api. Bagaimana api neraka yang panasnya 70.000 kali lipat dari api dunia. Allah Akbar. Maka jangan sampai kita
salah tempatkan cinta ini, salah tempatkan anugerah nikmat yang Allah telah berikan kepada kita ini. Maka kita kembali pada topik. Saya beri judul muhadharah kita kali ini, saat aku jatuh cinta. Saya lupa untuk menyebutkannya di awal bukaan. Saat kita jatuh cinta, maka apakah yang harus kita lakukan? Pertama, bila kita menemukan seorang sosok gadis yang kita sukai perangainya, pertama yang kita harus lakukan adalah menghubungi siapa? Bapaknya. Menghubungi bapaknya. Menghubungi orangnya. Yang pertama kita harus menghubungi Allah Taala. Masya Allah. Iya. Yang pertama kita harus hubungan ke Allah. Bagaimana bisa bapaknya? Bapaknya itu kita datangi hari terakhir saat kita sudah pulang. Orangnya itu tidak tahu dengan keadaan kita lagi keadaan. Tapi yang penting dan yang jelas yang harus kita ketahui adalah jika kita jatuh cinta, hal yang harus kita lakukan adalah menghubungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berdoa kepada Dia. Kita harus minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kalau kita tidak menghubungi Allah, kita pede dengan ilan kita pede dengan pemikiran kita bahwa itulah terbaik buat saya, bahwa itulah yang akan benar-benar menjadi kekasih hidup saya hingga ajal datang, dan saya akan menjadi hidup bahagia bersama Dia selamanya. Bila Anda terlalu yakin dengan konsep Anda atau prinsip Anda seperti ini, Anda itu siapa? Kita itu siapa? Kita adalah hamba Allah. Kita tidak tahu mana yang benar, mana yang baik bagi kita dan mana yang salah. Sedangkan Allah alim. Allah itu Maha tahu segalanya. Allah alim bima tasnaun. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan, apa yang dikerjakan oleh perempuan wanita yang antum cinta itu. Cinta itu sebelum menikah. Antum tertarik gitu. Saya ucap. Iya. Kenapa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Baqarah, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi apa yang kalian suka itu buruk bagi kalian, dan bisa jadi apa yang kalian benci itu, kalian tidak suka itu baik bagi kalian. Allah alim. Ya, artinya Allah Maha tahu. Maka hal yang pertama kita harus hubungi ke Allah. Saya tanya kepada kalian semua, para jamaah, siapa di antara kalian yang belum pernah merasakan manisnya jatuh cinta? Anak. Sudah merasakan jatuh cinta? Anak di pondok terus. Ombreng. Oh iya. Mungkin umurnya masih 16 tahun. 15 tahun. Suka ngomong perempuan, suka nggak pernah pacaran. Nggak kayak dia. Nah, itu walaupun kamu pernah tertarik itu namanya jatuh cinta. Nah, iya itu rakus. Bagaimana antum ini? Bagaimana anda itu? Ya, ada yakin semua yang pernah. Yang di belakang, apakah anda pernah merasakan manisnya jatuh cinta? Jatuh cinta kepada roh. Pada roh. Ya, maksudnya kepada selain roh. Cinta yang pada lawan jenis. Boleh, tapi ada tarafnya. Iya. Bentar, kita diskusi, kita jawab. Menjadi saudara karena
Iya, bahkan orang SD, anak yang di zaman sekarang pun pasti ya. Banyak yang telah merasakan manisnya itu cinta. Itu cita-cita anak SD, cita anak kecil. Kita maklumi saja bagaimana apa yang mereka lakukan sehingga Cinta pemain. Allah ada yang dari jamaah kita dari TK katanya. Bagaimana yang apa yang lakukan setelah jatuh cinta saya tidak tahu. Yang penting saya yakin masing-masing dari kita pasti pernah merasakan manisnya jatuh cinta. Sekarang saya tanya, siapa yang di antara kalian yang hafal doa istikharah, sholat istikharah, yang pernah melakukan sholat istikharah? 1, 2, 3. Ada di buku anak. Belum hafal. 3 dari banyaknya jamaah ini. Tadi di soal pertama saat saya tanya kepada Anda, apa sih pertanyaan pertama? Allah, pernah kalian merasakan manisnya cinta? Masing-masing dari kalian angkat tangan dan bilang iya. Dan saat saya bertanya kepada Anda untuk kedua kalinya, siapa yang pernah sholat istikharah dan hafal doanya? Hanya sebagai kecil 3 orang saja. Ya, saya berikan apresiasi yang bagus. Saya berikan jempol kepada orang-orang yang masya Allah ini. Dan kepada orang-orang yang belum. Apa yang membuat kalian tidak pernah sujud menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk kepadanya dengan pilihan atau tekad yang sedang antum bulatkan, antum ingin raih itu berupa wanita yang antum sukai tersebut. Maka bila antum sudah menunjukkan tertarik kepada seorang wanita, hal yang pertama, ya Allah, itu bisa dengan sholat istikharah. Bagaimana sholat istikharah? Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal 'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amr taqdir amr. Anda sebutkan amarnya apa? Khairul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri wa ajili wa ajili faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Wa in kunta ta'lam anna hadha al-amr syarrul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri wa ajili wa ajili fasrifu anni wasrifni anhu thumma qdur li al-khaira haitsu kan thumma ardini bihi. Sungguh indah doa istikharah ini. Jadi kita cermati, sungguh sangat indah doa istikharah ini. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, sungguhnya saya meminta petunjuk kepadamu dengan ilmumu yang maha luas dan ilmumu. Wa astaqdiruka bi qudratik. Dan aku meminta kudrah dengan kudrahmu yang maha agung. Wa as'aluka min fadlikal 'azim. Dan aku meminta mohon kepadamu min fadlikal 'azim, dari keutamaanmu yang maha agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Sungguhnya engkau maha menghendaki dan aku tidak bisa menghendaki sekalipun. Wa ta'lamu wa la a'lam. Dan engkau maha mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui apapun, ya Allah. Wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Dan sungguhnya engkau 'allamul ghuyub, maha mengetahui hal-hal gaib yang mana kita tidak mengetahui itu sebenarnya Allah. Wa anta 'allamul ghuyub wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam. Wa ya Allah, in kunta ta'lam, jika kau mengetahui anna hadza amr, jika hal ini khairul li fi dini wa ma'ashi, baik untukku, untuk duniaku, wa ma'ashi, untuk kehidupanku, wa akibat amri, untuk akibat segala perkaraku, wa sekarang, wa ajli, dan untuk masa depan, dan untuk yang akan nantinya. Bagaimana untuk masa depan? Kan namanya pasangan hidup itu hubungannya bukan untuk kita saja, hubungannya sangat besar.
untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk cucu cicit kita di masa depan nanti. Maka kita butuh untuk meminta petunjuk kepada Allah. Khairul li fi dini wa ma'ashi. Khalas. Awajili wa ajili faqdurhu li. Maka takdirkanlah ia untukku. Wa yassirhu li. Mudahkanlah ia untuk menjadi pendampingku. Wa summa barik li. Kemudian berkahilah aku. Wa in kunta ta'lam, dan jika kamu mengetahui anna hadzal amr, pada amr apa? Antum sebutin nanti. Syarrul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, buruk untukku, untuk kehidupan duniaku, wa ma'ashi, untuk kehidupanku, wa akibati amri, untuk akibat perkaraku, wa ajili, untuk sekarang dan ke depannya, wasrifu anni, maka jauhilah dia dariku, wasrifni anhu, maka dan jauhilah aku juga darinya. Tsumma qdur liya khaira haytukan, dan takdirkanlah untukku gantinya yang lebih baik darinya. Tsumma ardini bihi, dan jadikanlah aku ridho atas ketetapanmu. Dalam hadisnya, barang siapa yang doa istikharah, barang siapa yang sholat 2 rakaat dan baca sholat istikharah, maka untuk meminta petunjuk, sungguh tidak akan menyesal orang yang meminta petunjuk kepada Allah. Maka mintalah petunjuk kepada Allah. Kita ceritahu apakah wanita ini baik untuk kita atau tidak. Karena benar-benar pernikahan itu adalah hal yang sangat besar, seperti yang telah saya sebutkan. Akibatnya sangat besar. Maka butuh kita untuk pertolongan Allah, butuh petunjuk Allah. Kita butuh sekali untuk ini. Apa kita ingin lanjutkan ke poin 2 atau 3-nya? Apakah sudah cukup? Sudah. Sudah berapa menit sekarang? 22. Masya Allah, bagus sekali. Terasa. Ya, besok kita sambung. Insya Allah jika ada waktu kita sambung pembahasan setelahnya. Masih banyak poin-poin sebenarnya. Karena tema ini benar-benar penting bagi kita untuk kepada remaja, agar anugerah yang Allah berikan kepada kita benar-benar menjadi anugerah dan nikmat yang malah bisa memudahkan kita untuk menuju jalan Allah, Jannah Firdaus yang mati dengan agung, insyaallah. Maka kita tutup pembahasan bersama yang tutup pertama, kita masih bersambung dengan pembahasan tema saat aku jatuh cinta di malam yang diberkahi Allah ini. Nasallallahu alazim. Kurang lebihnya saya minta maaf kepada para pendengar dan kepada ini nggak ada minum ya. Pesan kok serak, saya tidak apa-apa. Kita tutup dengan doa subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.